Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Dan ini juga menjadi salah satu tujuan kita, bahkan menjadi tujuan utama kita hidup di dunia ini, agar kita mendapatkan ampunan Allah. Karena Allah sudah memberikan garis yang jelas bahwasanya manusia itu dalam bahasa Arab disebut al-insan. Dari kata al-insan, manusia, ya Bapak dan Ibu, yang memiliki arti apa? Sebagaimana yang di dalam hadis Rasulullah SAW, al-insanu makanul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka banyak orang yang lupa, termasuk lupa kalau punya hutang. Gitu ya, Bapak dan Ibu, semoga kita tidak lupa dengan kalau kita punya hutang. Semoga kita tidak lupa, karena banyak orang yang amnesia, lupa ingatan. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, termasuk ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Banyak hadis yang berbunyi, yang akhir hadis tersebut ya, yang berbunyi ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Dari amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, tujuannya apa? Ghufira lahu, agar amal itu bisa mendatangkan ampunan Allah, agar dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, bersama-sama kita ya pelajari tentang nama Allah Al-Ghafur. 3 nama ini, Bapak dan Ibu, 3 nama ini memiliki kata dasar yang sama, ya. Dan terjemahannya sering kita menerjemahkan dengan terjemah yang sama juga, yang artinya adalah Maha Pengampun. Adapun Al-Ghafur itu adalah kata yang paling sering, paling banyak disebut di dalam Al-Quran dibanding Al-Ghafar dan Al-Ghafir. Jadi Al-Ghafur itu paling banyak, tercantum di dalam Al-Quran sebanyak 91 kali. Jadi kalau panjenengan membaca Quran, maka seringnya kita mendapati kata Al-Ghafur. Dan Al-Ghafur tercantum berapa kali, Pak? Ya, terulang berapa kali dalam Al-Quran kita? 91. Dan adapun Al-Ghaffar itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. 5 kali. Kalau Al-Ghafir tercantum di dalam Al-Quran kita cuma 1 kali. Cuma Ghafir itu menjadi nama surat. Secara khusus Allah menjadikan nama Ghafir sebagai nama surat. Masih ingat Ghafur berapa tadi? 91. Ghafar 5. Ghafir 1. Salah satu ayat yang di dalamnya ada kata Ghafur nanti bisa kita buka di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 5. Surat Asy-Syura ayat 5. Jadi ada surat Asy-Syu'ara, ada surat Asy-Syura. Ya, ayat 5. Ayat tersebut berbunyi ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ini potongan ayat Allah menyebutkan ala, ingatlah
Inna sesungguhnya Allah, adapun Allah, huwa yaitu Allah, Al-Ghafur yang maha pengampun, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Ya, Bapak dan Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan sering mendapati setiap ghafur, kata ghafur maka akan diiringi dengan kata Ar-Rahim, Ghafurur Rahim. Maka kita akan sering nanti mendapati dalam beberapa tempat kata ghafur diiringi dengan kata Rahim. Apakah di dalam susunan kata ini ada maknanya, ada maksudnya? Tentunya ketika Allah menata kata pasti memiliki arti, makna. Ini Bapak dan Ibu. Jadi Allah itu ingin menegaskan kepada kita, ingin memberitahu kepada kita, di samping Allah itu maha pengampun, Allah juga maha penyayang. Ada enggak di dalam diri manusia tersimpan Ghafurur Rahim? Belum tentu, Pak. Misal Bapak dan Ibu, ada seorang karyawan mengambil barang milik bos tanpa izin karena maling, ya, mencuri. Terus ketahuan sama si bos di sidang, Pak, ditanyain, Mas, apakah kamu ngambil barang ini? Dia jujur, Pak, iya. Kenapa? Dia memberikan alasan A, B, C, D sampai Z, Pak, memberikan alasan. Akhirnya bosnya ya memaafkan, ya sudah saya maafkan kamu, besok gajimu tak naikkan. Ada nggak bos yang seperti ini, Pak? Semisal seperti ini. Kalau ada bos seperti ini, mang daftar semuanya. Bos kok baik banget. Contoh lagi Pak Ibu, pernahkah kita mendapati tetangga kita ngerasani kita? Sering malah, Pak. Kok malah sering? Pernahkah kita mendapati ada tetangga kita yang mencela kita, meremehkan kita, kemudian merendahkan kita dan lain-lainnya? Mungkin pernah. Tapi pernahkah kita ketika mendengar tetangga kita yang ngerasani kita, terus kemudian kita datang membawakan gula teh? Ngapunten Mas, karena panjenengan sudah ngerasani saya, akhirnya saya kasih kamu gula teh. Kamu sudah saya maafkan, ini saya kasih hadiah. Yang ada bisa jadi ketika orang itu didolimi oleh orang lain, dianiaya oleh orang lain, ya, kejelekan dibalas kejelekan, keburukan dibalas keburukan. Bahkan ketika seseorang sudah mengatakan maaf, terus kemudian orang yang didolimi mengatakan iya saya maafkan, tapi maafnya tidak tulus. Di dalam hatinya ada kata, oh hati-hati sesuk neneng dalam tak jegal. Ada perkataan seperti itu tersimpan di dalam hatinya. Ini Bapak, bisa jadi manusia seperti itu, tapi Allah tidak. Allah ingin menegaskan kepada kita, Innallaha Ghafurur Rahim. Bapak Ibu, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ketika Allah sudah mengampuni hambanya, kemudian Allah menyayangi hamba tersebut. Bahkan ketika seseorang itu sudah diampuni, rezekinya semakin lancar. Faqul tustaghfiru, beristighfarlah kalian. Dari istighfar itu akan mendatangkan apa? Yursilis sama alaikum midrara. Dari istighfar itu akan mendatangkan rezeki. Sebagaimana Allah itu menurunkan air hujan dari
langit yang deras, rezeki yang deras Pak Ibu. Bayangkan, adakah manusia sebaik yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala? Kok kayaknya kita akan kesulitan untuk mendapati. Allah itu sudah mengampuni, kemudian Allah menyayangi. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Selanjutnya Pak, Al-Ghaffar tercantum di dalam Al-Quran sebanyak berapa kali? 5 kali. Salah satu ayat yang di dalamnya ada kata Ghaffar, nanti bisa kita buka Quran surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat 5. Allah berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 5, Huwal Azizul Ghaffar, yaitu Allah, yaitu Allah Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Ghaffar, yang lagi Maha Pengampun. Di sini juga ada maknanya Pak. Ada maksudnya kenapa Allah itu menyandingkan Al-Aziz dengan Al-Ghaffar. Kenapa Allah itu menyandingkan Maha Perkasa dengan Maha Pengampun. Artinya Bapak dan Ibu, ketika Allah mengampuni kita, memaafkan kita, Allah tuh gak lemah. Allah tuh pengen memberitahu kepada kita, kamu yang sudah mendapatkan maaf, kamu yang sudah mendapatkan ampunan Allah, bukan berarti Allah itu lemah, tidak berdaya. Sangat mudah bagi Allah untuk memites kita Pak. Tahu mites Pak? Sangat mudah bagi Allah untuk membinasakan kita. Satu kesalahan langsung dibinasakan, sangat mudah sekali Bapak dan Ibu. Tapi Allah memaafkan kita, mengampuni kita. Bukan berarti ketika Allah mengampuni kita, memaafkan kita, membiarkan kita, Allah lemah. Tidak. Karena Allah sayang sama kita. Berbeda dengan kita. Ketika kita memaafkan orang lain, mengampuni orang lain, bisa jadi karena kita lemah, reso bales Pak. Ini Pak. Ditanya, kamu kok nggak nagih utang lagi toh? Lah orangnya ketika ditagih utang orangnya amnesia kok, lupa kok. Bahkan dia terus mencari jalan lain kok, nggak mau ketemu sama saya. Ketika ketemu malah jadi macan kok. Awalnya ketika minjam itu seperti kucing meong-meong, ketika ditagih malah jadi macan. Wis ikhlasne wae. Artinya apa? Memaafkan, mengampuni, tidak tulus. Kenapa kamu gak balas? Kenapa kamu gak ganti mukul? Enggaklah, wong dekengannya pusat kok. Di belakangnya itu ada bapaknya polisi kok. Itu Bapak dan Ibu jamaah sekali mudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang itu memaafkan yang lain, mengampuni yang lain, bisa jadi karena dia itu tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Allah berbeda. Allah sangat bisa mengampuni kita, dan Allah sangat bisa untuk menghukum kita. Bapak dan Ibu jamaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Ghaffar. Kemudian yang selanjutnya Pak Ibu, Ghafir, Al-Ghafir. Tercantum di dalam Al-Qur'an sebanyak 1 kali. Di dalam Quran surat Ghafir juga, ya. Quran surat Ghafir ayat 3. Allah berfirman di dalam ayat tersebut, Ghafiril dzambi wa qabilit taubi wa syadidil iqabi. Ini Pak, mari bersama-sama kita perhatikan firman Allah ini.
Yang pertama Allah menyebutkan ghafirid dzambi. Allah itu mengampuni dosa. Wa qabilit taubi, dan menerima taubat. Kemudian setelahnya wasyadidil iqabi, dan Allah itu juga keras hukumannya, siksanya. Dalam ayat ini Allah juga ingin menegaskan kepada kita, Pak Ibu, Bapak dan Ibu, ketika dalam Al-Quran sesuatu itu disebut yang pertama, maka yang pertama itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi, yang lebih penting. Contoh, aqimus shalah wa atuz zakat. Maka ketika Allah menyebutkan aqimus shalah, berarti sholat itu lebih utama daripada zakat. Ini Pak. Ketika Rasul menyebutkan tentang iman, tentunya pertama kali yang disebut oleh Rasul adalah iman kepada Allah. Ini. Jadi segala sesuatu yang disebut di pertama itu tentunya memiliki kedudukan yang lebih baik, lebih penting. Artinya apa? Kenapa Allah itu menyebutkan ghafiri dzambi dulu? Allah menerima taubat. Wa qabilit taubi, dan menerima, Allah itu mengampuni dosa dan menerima taubat. Kemudian baru Allah itu mengingatkan kita kalau Allah itu memiliki siksa yang besar, berat, keras. Di sini ada hadis Rasulullah berbunyi, kasih sayang Allah mengalahkan murkanya Allah. Ini Pak. Jadi ayat ini senada dengan hadis Rasulullah SAW yang Rasul memberikan kabar gembira kepada kita, kasih sayang Allah mengalahkan murkanya. Berarti jangan sampai kita berputus asa dari mengharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sayang kepada kita, Pak Ibu. Allah sayang kepada kita. Sampai sayangnya Allah kasih kita penikmatan yang sangat sempurna. Bahkan dari A sampai Z, dari kita sebelum lahir sampai sekarang, ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketika kita melakukan kesalahan, ketika Allah ingin menghukum kita, Allah tidak langsung menghukum kita. Coba bayangkan kalau Allah langsung menghukum kita. Tapi ternyata ketika kita ingin dihukum Allah, Allah ingin menghukum kita, ternyata Allah tidak langsung menghukum kita. Bisa jadi Allah akan mengingatkan dengan apa-apa yang ada di sekitar kita. Terjadi kejadian-kejadian ini dan itu, Pak. Hingga kejadian-kejadian yang menimpa, mungkin menimpa tetangga, menimpa anak, menimpa keluarga, menimpa desa sana jauh, itu bisa mengingatkan kita. Akhirnya kita berubah. Padahal kita berbuat salah, kita yang berbuat salah, tapi kejadian-kejadian yang tidak mengenakan justru malah menimpa orang lain. Itu bisa jadi ada tanda kasih sayang Allah kepada kita, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kita dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Bapak dan Ibu, meskipun ternyata ketika kejadian-kejadian itu ada juga orang yang ketika Allah mengingatkan dia, tapi ya enggak sadar, enggak kembali. Kemudian ketika dia enggak tobat, enggak kembali kepada Allah, bukan kemudian Allah langsung menyiksa dia, tapi justru Allah masih memberikan kasih sayangnya, masih menunggu dia sampai kapan, Pak? Akhir hayat dia.
Dia masih saja mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan, bahkan nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran, rezekinya semakin banyak. Ini Bapak dan Ibu, Allah menunggu sampai akhir hayat dia tobat enggak? Ini Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Dan sampai kasih sayang Allah bisa kita dapatkan di akhirat, bukan hanya di dunia. Ketika kita di akhirat masih ada syafaat dari Rasulullah, syafaat dari Al-Quran, syafaat dari puasa, syafaat dari orang-orang soleh. Ya Allah, dulu kami bermajlis bareng ya Allah di masjid Sholihin. Kita saling mengenal, kita saling berjumpa. Lah, perjumpaan yang seperti ini nanti perjumpaan yang bisa membuat kita saling tolong menolong, geret-menggeret. Sampai Allah nanti akan memerintahkan kepada orang-orang, masukkan saudara Anda, teman Anda, kawan Anda yang masih ada di dalam neraka. Dan orang itu ketika sudah keluar dari neraka mengatakan kepada Allah, ya Allah, dia saudaraku ya Allah, dulu pernah berpuasa bersama kami ya Allah, dulu pernah sholat bersama kami ya Allah, dulu pernah ngaji bersama kami ya Allah. Maka kemudian Allah memerintahkan ya hamba tersebut untuk mengambil saudara-saudaranya. Bahagianya kita baik, masih ada syafaat pertolongan. Bahkan ketika semuanya sudah tidak bisa menolong, Pak, mampukah Allah mengeluarkan seseorang yang ada di dalam neraka? Sangat mampu. Semuanya sudah tidak bisa menolong, Pak, nggak ada syafaat. Baru Allah yang akan memasukkan seseorang tersebut ke dalam surga. Itulah Bapak Ibu, ampunan Allah sampai akhirat nanti. Ya, Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bersama-sama kita ya lanjutkan. Wal makna fi hakillah. Apa maksud dari nama Allah Al-Ghafur, Ghafar dan Ghafir? Ya, artinya apa toh? Yang kalau kita terjemahkan tadi kan, artinya sami mawon, sama saja, yang maha pengampun. Lah ternyata beliau Syekh Abdul Aziz, beliau mengatakan gini, fal ghaffaru as-sattar. Ghafar itu artinya satar, satir. Apa satir, Pak? Pembatas itu, Pak. Pembatas itu, Pak. Seperti pembatas yang ada di jamaah putri. Ya, jamaah putra nggak tahu kalau ibu-ibu sambil tidur. Ya. Sambil ngapa? Nggak tahu gitu ya. Itu fungsinya satir begitu. Ya. Jadi ghafar itu satari dunubi ibadihi. Artinya ghafar itu adalah Allah yang menutupi dosa-dosa seorang hamba. Dengan pakaian kasih sayang Allah, karena Allah sayang kepada hamba, akhirnya Allah menutupi aib-aibnya, dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, keburukan-keburukannya. Orang lain melihatnya orang ini soleh, orang ini baik, orang ini pintar, ya Pak. Dia sembunyi di belakang pecinya putih, jubahan. Orang melihat orang baik, menilai orang baik. Inilah kasih sayang Allah, Pak. Maha pengampunnya Allah. Ghafar itu seperti itu. Wa makna sitra, dan adapun makna pembatas itu, satir itu, annahu la yaksifu amral abdi li khalqi. Allah tidak menyingkap keburukan-keburukan yang ada di dalam hamba,
di mata orang-orang lain. Jadi aibnya tersembunyi, Pak. Keburukannya tersembunyi. Orang lain tidak tahu. Wala yutaku sitrahu bil uqubati allati tushamu fi uyunihim. Bahkan sampai Allah tidak menimpakan musibah biar aibnya terlihat. Tidak sampai seperti itu, Pak Ibu. Kita melakukan keburukan ya damai-damai saja, Pak, aman-aman saja. Tidak sampai Allah itu menimpakan musibah kepada kita karena Allah ingin membuka aib keburukan kita. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Meskipun di luar sana ada orang yang Allah singkap keburukan-keburukannya, dia melakukan keburukan akhirnya diketahui orang lain, belum mendapatkan apa-apa sudah diketahui. Na'udzubillah min dzalik wa iyadzubillah. Bapak dan Ibu, coba bayangkan ketika dosa itu akan memunculkan bau busuk, maka niscaya orang yang paling banyak dosanya akan paling busuk. Ternyata tidak. Bisa jadi orang yang paling banyak dosanya paling wangi. Paling wangi. Kenapa? Punya uang. Punya uang. Akhirnya dengan uangnya dia gunakan untuk membeli parfum. Dengan parfum yang sekali semprot baunya bisa 1 kilo. Maka Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Coba bayangkan ketika maksiat dosa itu akan menumbuhkan rasa sakit, maka orang yang paling banyak dosanya akan paling menderita, paling sakit. Ternyata tidak, Pak Ibu. Ternyata tidak. Ternyata ada orang yang banyak dosanya tapi nggak sakit-sakit. Siapa? Fir'aun. Ada manusia yang gak punya dosa tapi sakit. Bukan berarti Allah pengen menghukum dia. Bukan kemudian Allah pengen menghapuskan dosa-dosa dia. Tapi Allah memberikan rasa sakit karena Allah pengen menyempurnakan kenikmatannya di siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Merasakan sakit ketika giginya terkena obat, akhirnya giginya patah, dan Nabi kita sakit ketika merasakan efek racun yang beliau makan, sampai Rasul di akhir hayatnya merasakan berat sekali, Bapak dan Ibu. Itulah Rasulullah. Beliau yang kita ketahui maksum, terjaga dari kesalahan, tapi beliau sakit. Bukan berarti ketika Rasulullah ada orang yang sakit kita artikan dia berarti dosanya banyak. Belum tentu. Karena bisa jadi rasa sakit yang Allah turunkan menimpa kepada seseorang karena Allah ingin menyempurnakan kenikmatannya di akhirat. Karena Allah tidak ingin dia itu hanya bahagia di dunia saja, tapi Allah ingin menyempurnakan kenikmatannya di akhirat. Maka begitu Bapak dan Ibu. Maka nanti kalau mendapati ada orang sakit, jangan kemudian terus menghubungi, oh berarti dosa akeh. Dosa akeh. Jadi Bapak dan Ibu, maka jamaah mudah-mudahan dirahmati Allah. Ada kalanya juga sakit itu bisa menggugurkan dosa juga, ya. Maka begitu. Bapak dan Ibu jamaah sekali mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah, ya, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Kullu ummati mu'afa." Semua umatku itu termaafkan ilal mujaharah,
kecuali orang yang mujaharah. Maka Bapak dan Ibu jamaah sekali mudah-mudahan dirahmati Allah, ketika kita memahami bahwasanya ghafar tadi artinya apa? Menutupi dosa. Kalau kita paham Allah itu menutupi dosa, jangan sampai kita itu malah membuka dosa-dosa itu, aib-aib itu. Maka pertanyaan Pak Ibu, siapa yang membuka aib itu? Siapa yang membuka keburukan-keburukan itu? Maka jawabannya yang membuka keburukan yang ada di dalam diri seseorang itu adalah dirinya sendiri. Bukan Allah, bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Padahal Allah itu tadi ghafar, Pak. Allah sudah menutupi rapat-rapat, tapi orangnya yang membukanya. Bagaimana cara manusia itu membuka aibnya sendiri? Caranya Pak, yang pertama, cara seseorang itu membuka aibnya sendiri adalah dengan tidak bersegera tobat. Dia menunda-nunda. Sebagaimana Fir'aun kan tidak tobat-tobat, didakwai, diajar, ya, dinasehati, nggak tobat-tobat. Akhirnya apa? Allah tenggelamkan Fir'aun di laut